Hari ini kita bakal bahas ringkasan singkat soal rahasia dan perjuangan gila di balik pembuatan cobek batu asli kesayangan kalian. Bayangin aja nih guys, kita kan di dapur tinggal enak ya, ngulek sambal sampai halus. Tapi tanpa kita sadari, ada perjuangan gokil dari seorang pengrajin bernama Mas Anwar yang harus bertaruh tenaga di dalam hutan sunyi cuma buat bikin benda itu. Nah, pertama, proses pencariannya tuh rumit banget karena Mas Anwar masuk hutan cuma bawa palu sama pahat buat nyari batu khusus yang bener-bener padat dan pori-porinya kecil. Ibarat milih jodoh yang nggak boleh ada red flag-nya. Pernah kepikiran gak sih sefrustrasi apa kalau batunya ternyata kopong di dalam pas udah capek-capek dibawa dan langsung hancur waktu dipahat? Terus yang kedua, karena batu yang dipilih ini super padat, otomatis bobotnya luar biasa berat dong. Mas Anwar tuh harus mikul bongkahan batu besar ini keluar dari hutan dengan keringat bercucuran ngelewatin jalanan terjal, yang bener-bener udah kayak nge-gym ekstrim di alam liar. Kuat banget kan fisik orang-orang ini? Ketiga, setelah siksaan fisik di hutan beres, sekarang bergeser ke ujian kesabaran di teras rumahnya. Di tengah debu yang bertebangan, Mas Anwar secara manual mahat dan ngikis batu kaku tadi, sentimeter demi sentimeter sampai jadi cobek yang presisi dan awet. Gokil gak sih di zaman serba mesin canggih gini masih ada magic murni dari tangan manusia yang butuh kesabaran tingkat dewa kayak gini. Jadi next time kalian lagi asik ngulek sambal kesukaan di dapur, coba deh inget-inget kalau ada tetesan keringat dan keajaiban alam liar di balik batu halus yang kalian pakai itu. Pada sesi kupas tuntas hari ini guys, kita punya satu sumber materi yang sangat menarik. Sebuah naskah berjudul Kisah Anwar dan Rahasia Cobek Batu Asli. Naskah ini benar-benar menampar realita kenyamanan kita. Bener banget. Misinya adalah ngebongkar magic di balik benda bulat di dapur yang selama ini kita take it for granted, yang cuma kita pakai tanpa pernah kita pikirkan asal-usulnya. Karena sumber materi ini memaksa kita melihat ke belakang layar, di mana tidak ada mesin canggih atau kepraktisan. Cuma ada kerjuangan murni. Oke, mari kita bedah tuntas hal ini guys. Pas baca materinya, sumpah, rasanya kayak ditarik masuk ke dimensi lain. Dari kenyamanan dapur yang serba otomatis, ditarik mundur jauh sekali. Ya, tinggalkan sejenak wangi bumbu dapur kalian. Aku mau narik kalian masuk jauh ke dalam hutan yang rimbun, lembab, dan sangat sunyi. Karena disitulah perjalanan panjang cobek kita berawal. Betul. Dan di tengah kesunyian hutan inilah, kita kenalan sama tokoh utama kita. Namanya Mas Anwar. Mas Anwar ini adalah representasi dari pengrajin tradisional yang metode kerjanya tidak banyak berubah sejak ratusan tahun lalu. Coba bayangin visualnya guys. Di zaman dimana orang bisa motong baja pakai laser, Mas Anwar masuk ke hutan lebat, nyari bahan baku cuma bawa tangan kosong. Dan beberapa alat yang sangat sederhana. Iya, cuma palu besi sama pahat baja sederhana doang. Udah, gila nggak tuh guys? Ini ibaratnya kalian mau ngelawan bos terakhir di game, tapi cuma dikasih senjata level 1. Perumpamaan yang sangat pas. Makanya aku mau nanya nih, mengapa dalam dunia yang serba otomatis ini, proses yang sangat manual dan primitif ini masih bertahan, cuma buat sekedar bikin alat dapur? Kalau kita tarik benang merahnya, ini adalah soal otentisitas. Ada jurang pemisah yang luar biasa antara dunia modern yang berisik dan serba cepat dengan metode Anwar. Metode yang sunyi dan lambat itu ya? Betul, metode Anwar itu sunyi, lambat, dan menyatu dengan alam. Mesin pabrik secanggih apapun bekerja dengan memaksakan kehendak. Oh, maksudnya kayak mesin press gitu? Ya, pressing mesin atau gergaji berlian di pabrik akan memotong batu secara paksa sesuai cetakan. Mesin tidak peduli dengan karakter batunya. Paham. Mesin nggak punya perasaan ya? Tepat sekali. Tapi, Anwar tidak bisa memaksakan kehendaknya pada batu. Dengan alat yang terbatas itu, dia harus berdialog dengan alam. Berdialog dengan alam? Gila, kata-katanya dalam banget. Jadi dia harus nyesuaiin diri sama si batu itu sendiri? Itulah satu-satunya cara. Dan itu membawa kita ke tantangan pertamanya. Nah, setelah kita ngebayangin Anwar di tengah hutan, kita masuk ke tantangan utamanya. Kenapa nyari batunya aja tuh sangat susah? Karena ini bukan sekedar mengambil batu kali sembarangan. Bener. Awalnya aku mikir, ya tinggal ke pinggir sungai, ambil batu gede, kelar. Tapi ternyata proses kurasi batunya tuh super detail. Anwar harus mengitari area hutan dan berjongkok berjam-jam. Dia ngetuk-ngetuk batu, ngelupas tanahnya, terus ngelihat seratnya dari dekat. Spesifikasinya ketat banget loh guys. Harus padat, pori-porinya kecil dan tidak rapuh. Nah,
Disinilah bagian yang paling gokil, guys. Yang paling krusial adalah batunya nggak boleh ada lubang tersembunyi di dalamnya. Yang paling menarik di sini adalah aspek manajemen risiko dari Mas Anwar. Tunggu deh, bukankah batu, ya batu aja? Kenapa hal sekecil pori-pori atau lubang tersembunyi bisa sebegitu fatalnya? Nanti kan bakal dikikis juga. Mari kita bedah mekanikanya. Batu itu pada dasarnya adalah struktur penyalur energi. Penyalur energi gimana tuh maksudnya? Saat Anwar menempelkan ujung pahat baja ke batu, lalu menghantamnya dengan palu yang berat, ada energi kinetik yang sangat besar di situ. Oke, energinya pindah dari palu ke pahat ya? Betul. Energi itu menembus pahat dan langsung dihantarkan ke seluruh struktur internal batu tersebut. Kalau batunya padat sempurna, energinya tersebar merata. Oh, kayak kita mukul paku ke tembok yang solid ya? Tepat. Ujung pahat hanya memecahkan bagian luar yang ditargetkan. Tapi bayangkan jika di dalam batu itu ada rongga tersembunyi. Walaupun cuma seukuran kelereng gitu. Iya, walau sekecil kelereng. Rongga itu adalah titik lemah. Ketika energi kinetik dari palu merambat masuk dan mengenai ruang kosong tersebut, energinya tidak punya tempat untuk disalurkan. Astaga, terus tekanannya lari kemana? Tekanan itu akan memecahkan batu dari dalam. Batunya bisa langsung terbelah dua. Hancur berantakan tepat di tengah proses pemahatan. Hah? Langsung belah gitu aja? Iya. Dan bayangkan, batu itu mungkin baru hancur setelah Anwar memahatnya setengah jalan. Wah, nyesek banget itu. Pantesan ini disebut perjudian waktu dan tenaga. Kalau dia salah pilih di awal, berarti bubar semua dong prosesnya. Benar sekali. Ini menunjukkan bahwa Anwar bukan cuma seorang tukang, tapi seorang insinyur alam yang punya kepekaan tinggi. Dia harus mendeteksi kecacatan struktural hanya dengan mata dan telinga. Gila. Nah, soal telinga nih, gimana caranya dia tahu ada rongga dari luar? Ini kan kayak kita milih semangka di pasar, ditepuk-tepuk. Prinsipnya memang sangat mirip dengan resonansi suara. Cuma dari ngetuk gagang palu ke batunya? Betul. Jika batunya solid tanpa rongga, suara yang dihasilkan akan terdengar nyaring dan tajam. Resonansinya utuh, seperti bunyi ting atau tak. Oke, kalau ada rongga suaranya beda. Sangat beda. Suara ketukannya akan terdengar mendem, tumpul, atau seperti bunyi bruk yang tertahan. Udara itu menyerap dan memutus gelombang suara. Wah, kepekaan telinganya ngeri banget. Cuma dari pantulan suara tak atau bruk, nasib sebuah cobek ditentukan. Intuisi seperti itu murni dari jam terbang. Gila. Nah, anggaplah batunya udah dapat nih. Terus, apakah penderitaan selesai? Tentu belum, guys. Mendapatkan batu sempurna barulah langkah pertama. Bener. Sekarang mari kita pindah dari proses kurasi di hutan ke perjalanan pulang yang luar biasa brutal. Dari kecerdasan kognitif beralih ke ketahanan fisik murni. Bayangin guys, Anwar harus memikul kepingan bongkahan batu besar yang beratnya puluhan kilo itu keluar dari hutan. Yang lewatin jalanan terjal, peluh bercucuran. Beban puluhan kilogram menuruni medan yang tidak stabil. Benar-benar uji fisik ekstrim. Terus, scene-nya beralih ke teras rumahnya nih. Teras yang penuh sama debu batu putih yang berterbangan. Disinilah fase transformasi utamanya terjadi. Di tengah kepungan debu itu, dia memahat, mengikis, dan membentuk batu kasar itu senti demi senti dengan kesabaran tingkat dewa. Karena memahat batu bukan soal kekuatan, tapi kontrol tenaga yang presisi. Terutama saat mulai membentuk cekungan di tengah cobek. Iya, kan makin dikeruk bagian pinggirnya makin tipis dan rapuh. Ini tuh ibarat main balok Jenga tapi level ekstrim ya kan? Metafora Jenga itu sangat relevan. Semakin dalam cekungannya, batu kehilangan massa dan makin rentan. Ketukan palunya harus berubah dari hantaman keras menjadi ketukan ringan. Jadi energinya benar-benar dikontrol ya biar nggak pecah. Mendengarkan proses pemahatan senti demi senti ini, bikin aku sadar satu hal guys. Bahwa bongkahan kaku dari hutan berubah menjadi benda yang presisi. Betul. Dan yang lebih kerennya lagi, artinya setiap cobek itu punya sidik jarinya sendiri. Murni 100% handmade. Gak ada dua cobek yang lekukannya sama persis. Disinilah letak keajaibannya. Ada pengorbanan fisik yang luar biasa kasar. Turun gunung memikul batu dan terpapar debu. Tapi justru menghasilkan keajaiban fungsional yang estetik di dapur kita. Saat kontras, bukan? Dari kerasnya perjuangan lahir sebuah kelembutan bentuk. Wah, obrolan ini benar-benar nampar kenyamanan kita. Jadi guys, next time kalian lagi ngulek bumbu atau nyiapin sambal kesukaan di dapur, coba deh berhenti seretik. Dengarkan suara gesekan batu ulekan Anda? Betul.
Dan ingat Mas Anwar. Ingat jalan setapak licin tempat dia mikul batu puluhan kilo. Coba kalian cek cobek di rumah kalian masing-masing. Apakah itu asli dari batu pilihan berkualitas atau cuma cor-coran semen pabrik? Intisari sesi ini jelas. Cobek di rumah Anda bukan sekedar alat, melainkan kombinasi dari keajaiban alam dan tetesan keringat pengrajin lokal yang pantang menyerah. Gila, mind blowing banget. Kalau dipikir-pikir nih guys, ada satu hal lagi. Apa itu? Jika sebuah batu yang terlihat sepele aja membutuhkan keahlian, seleksi alam yang ketat, dan keringat sebegitu besarnya untuk sampai ke tangan kita, seberapa banyak barang biasa lainnya di sekitar rumah kalian yang diam-diam nyimpan kisah perjuangan manusia yang sama gokilnya. Kisah yang selama ini luput dari pandangan kita cuma karena kita terlalu sibuk mikirin hasil akhirnya aja. Renungkan itu baik-baik ya guys.